Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 4 kelas B Filsafat dan Metodologi dalam Hubungan Internasional. Sekarang gue lagi sama siapa nih? Sama saya Maulana. Kenalin, nama saya Amirul Febriansyah. Nah, sekarang gue lagi sama teman-teman gue dan kita akan membahas tentang filsafat, tentang yang berbau-bau filsuf. Lebih tepatnya itu kita hari Loh, ini bakal ngebahas kayaknya tentang Immanuel Kant gitu. Jadi Berat nih kayaknya nih. ya nggak tahu sih berat apa enggak, cuma harusnya sih berat ya, harusnya. boleh dijelasin dulu Immanuel Kant ini siapa? Jadi buat yang Ya, belum coba tahu, jelasin dulu. Immanuel Kant itu adalah seorang filsuf yang bisa dibilang besar. Dia itu berasal dari Königsberg di Prusia yang sekarang sudah menjadi bagian dari Rusia. Dan beliau itu hidup pada masa pencerahan. Itu adalah era ketika banyak filsuf-filsuf Eropa atau pemikir-pemikir dari Eropa yang percaya percaya kalau akal budi manusia ini bisa digunakan untuk memperbaiki masyarakat dan juga bisa digunakan untuk mengkritik tradisi-tradisi lama yang dianggap tidak rasional, kurang lebih seperti itu. Gitu. Cuma kita akan membahas ini dalam sudut pandang HI. Kira-kira teman-teman apa sih tuh yang teman-teman tahu soal Immanuel Kant nih? Mungkin bisa di elaborate? Kalau gue ya, Ya. soal Immanuel Kant ini jujur gue masih kayak ada ngawang-ngawang. Cuma yang gue tahu ya ini tuh pemikiran yang ber apa ya berkaitan banget sama tadi kata moral. Ya. Nggak tahu kenapa dia ini pikir moral tuh salah satu hal paling penting supaya dunia kita itu damai, lancar. Kayak pemikiran ini intinya kalau gue yang gue ngerti ya. Ya. Dunia kita kalau kita sebagai individu dan kita yang akan ada presiden negara kan dipimpin oleh presiden, pemimpin negara kan individu juga. Ya. Kalau negara itu sendiri nggak punya moral, maka dunia ini akan hancur. Jadi yang gue ngerti pemikirannya moral tuh hampir bisa dibilang segalanya lah. Kalau lu punya moral, dunia ini aman udah. Kalau yang gue ngerti sih gitu. Kalau Iya. Mirul menurut lu gimana? Kalau menurut gue sendiri untuk menjawab moral tersebut ya makanya dari pemikiran kan itu khususnya di era-era sekarang kan muncul banyak institusi di mana mereka Ya, membangun aturan moral untuk mewadahi agar ya tadi agar negara tersebut tidak istilahnya melenceng dari moral-moral moral yang seharusnya baik gitu untuk dijalankan dalam uh, menghadapi perdamaian di dunia mungkin. Dan juga kalau yang gue ngerti dari Kan ini ya dia kan melahirkan teori-teori grand teori lah, misalkan kayak teori liberal dan lain-lain, mungkin itu sih. idealisme. Ya betul. Oke. Jadi Kalau lu gimana? ini cukup deep ya, cukup berat pembahasannya Iya. karena menyangkut seorang filsuf yang bisa dibilang cukup kawakan, cukup terkenal. Hmm, sebenarnya gimana ya? Kalau ngebahas Immanuel Kant ini kan sebenarnya ranahnya itu lebih ranah dibandingkan dengan HI ya. Dia ini lebih ke arah eh, filsafat kan. Sebenarnya cuma kita di sini ngebahasnya dalam sudut pandang hubungan internasional gitu. AI. Menurut gue ya kalau misalkan kita ngebahas Immanuel Kant itu kita perlu ngelihat apa ya, konsep core, apa bahasanya ya, mungkin Apa? iya dasar-dasarnya beliau dalam filsafat moralnya gitu. Yang gue tahu sih ada dua, yaitu eh, categorical imperative atau imperatif kategoris, yang kalau misalkan dijelasin lebih lanjut itu sebenarnya apa ya, jadi kan itu pernah berstatement menyatakan kalau tindakan moral itu
adalah tindakan yang didasarkan pada prinsip uh, atau landasan yang bisa kita kendaki tanpa menjadi hukum universal. Artinya, Iya, sebelum orang itu bertindak, mereka tuh harus bertanya. pada Kalau diri semua, mereka. iya, mereka harus tanya kalau semua orang atau negara gitu, in this case gitu, Iya, melakukan hal yang sama, dunia ini tuh masih bisa berjalan dengan baik apa iya enggak benar, gitu. benar-benar ya, Kalau termasuk kalau itu. jawaban enggak berarti itu secara moral itu sudah bermasalah gitu. Nah, kalau kalau menurut kalian gimana? Yang soal tadi yang soal moral tuh universal. Kalau boleh gue contohkan ya, tadi gue menemukan pas gue belajar ini, gue menemukan contoh yang menarik kayak contoh. Lu gimana cara tahu tindakan itu secara moral tuh eh, boleh dilakukan, bukan boleh dilakukan apa ya? Bisa diterima apa enggak? Hmm, Contoh lu bohong sama satu orang. hmm, Bayangin semua orang cara moral diperbolehkan untuk bohong. bohong. Dunia itu bakal hancur nggak sih? Iya, Nggak bakal perang di mana-mana karena nggak ada yang percaya satu sama lain karena iya, komunikasi tidak lancar. iya, Jadi itu yang tadi dibilang tadi soal universal sebagai yang gue tahu aja sih penjelasannya. iya. Menurut kalian Gimana? soal ini Mas Nurul, universal gimana Mas ini Nurul? Masalah, ya lagi-lagi masalah moral ya. Karena ya tiap individu bahkan negara pun harus bersikap rasional lah intinya. Iya, Karena dalam negara itu pasti ada manusia juga yang menjalankan berbagai ya kebijakan, berbagai mekanisme dan lain-lain juga. hmm, Nah, dari situlah kalau kita memiliki tingkat rasional yang tinggi, maka tata politik global itu menjadi lebih baik. Intinya seperti itu kan. hmm, Dan juga nih ada bacaan juga kalau kan ini percaya bahwa sejarah manusia itu bergerak menuju pembentukan institusi politik yang lebih rasional. Makanya itulah untuk menjawab dari masalah moral tersebut. hmm. Gitu sih kurang lebih. Nah, terus apa hal-hal yang tadi udah kita bahas itu sebenarnya ini secara logika itu bisa diterapkan pada kebijakan luar negeri, ngerti nggak? nanti kenapa? Ya, Misal nih, Ah, yang tadi ini contoh lagi aja, bukan 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 pembahasan baru, ya bukan. ya Kalau misalkan ada satu negara dan dia itu merasa boleh menyerang negara lain tanpa dasar apapun yang jelas. Tadi seperti sebenarnya ini sebenarnya tadi udah lu jelasin sih, cuma ya mirip-mirip lah. Ya intinya kalau misalkan Apa? sebuah negara itu boleh melakukan sesuatu tanpa landasan yang jelas dan itu bisa mengakibatkan dampak yang buruk dan semua negara itu melakukan hal yang sama, ya udah pasti dunia akan kacau kan, Ya seperti itu perang mana-mana. ya. Nah, jadi sebenarnya ini dari sudut pandangnya si Immanuel Kant itu, em, hal-hal seperti hal-hal seperti itu tuh harus dihindarkan gitu loh. Kalau bisa ada sesuatu yang meregulasi hal-hal seperti itu gitu kan. Itu Ngerti tadi nggak? lewat institusi tadi. Nah kan. Nah, betul, betul. terus Karena ya, jadi karena ya institusi itu kan, institusi itu yang membangun landasan perdamaian gitu, ya di mana jadi norma dan aturan ada di dalamnya. ya Itu betul. perwujudan dari pemikiran kan mungkin. Iya. Nah, terus em, sebenarnya ada dua konsep. Perlu dua-duanya nih atau satu aja? Emang apa konsep konsep apa? Yang kedua itu Oh konsep tadi lanjutannya. yang kedua itu adalah em, manusia itu adalah tujuan bukan alat. Ngerti gak? Iya ya. Ya kan? Jadi Immanuel Kant itu menekankan kalau setiap manusia atau setiap individu itu memiliki martabat yang melekat dan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Entah itu kekuasaan, keuntungan ekonomi, atau perang gitu.
Nah, menurut teman-teman itu ini tuh apa ya? Apa sih yang dicoba untuk dijelaskan sama Immanuel Kant? Ini tuh apa sih? Dari sini tuh. Gue ya, coba ya. Ya. Kalau gue lihat ini sebenarnya berkaitan, balik lagi ke soal pemikiran itu berkaitan erat sama moral. Ya. Dari ini tadi kita bisa lihat kan ini bilang manusia tuh jangan dijadikan alat. Jadi dalam arti yang lebih mudah tuh kayak kalau lu punya temen, lu tuh jangan temen lu manfaatin temen lu buat kepentingan lu doang. Secara moral tuh kan harusnya begitu kan, kalau lu manfaatin temen lu buat kepentingan lu doang ya moral lu di mana ya, dan akhirnya tidak bahkan merugikan lu sendiri. Dan kalau semua orang kayak gitu kayak saling memanfaatkan satu sama lain cuma demi dan padahal mereka, contoh nih gue ini kayaknya kalau gue temenan sama dia gue bisa deket sama cewek ini nih kan. Coba lu bayangin semua orang kayak gitu dah, fake friend semua dong. Iya. Kagak ada yang punya teman semua. Iya. Jadinya semuanya Jadi kalau terpolitisasi gitu kan. iya, padahal kan ya kalau secara moral ya harusnya lu kalau mau dekat sama orang ya karena lu pengen kenal sama dia, emang dia punya value yang emang menarik buat lu, bukan karena cuma buat ya mungkin kepentingan boleh. Oke, salah satu alasan gue kenal sama dia karena contoh dia pinter atau apa. Ya. Tapi ya kalau alasan lu cuma itu ya Bukan tujuan utama lah. iya. Ya moralnya ya balik lagi ke moral itu tadi. Moral tuh jadi kata paling penting dalam pemikiran ini Iya, buat yang setuju. baru mendengar filsafat ini. Iya, betul. Jadi kalau menurut gue dia maksud dari pemikiran ini bilang manusia bukanlah alat, itu maksudnya penjelasan paling gampang itu semacam itu kalau dari gue ya. Ya, betul. Gue setuju. Mas, baju hijau. Gimana menurut lo baju hijau? Kalau ngomongin manusia jangan dijadikan alat, tapi tujuan itu mungkin itu kalau dilihat sekarang itu contohnya di negara-negara yang demokrasi misalnya. Ya. Demokrasi itu kan mengedepankan rakyat gitu loh sebagai tujuan akhir. Ya. Tujuan awal dan tujuan akhir gitu. Tapi pada fakta empirisnya itu kenapa rakyat itu hanya dijadikan alat, hanya dijadikan alat untuk menunggang. Misalnya enggak. Untuk ya udah mendapat simpati, mendapat suara, tapi bukan tujuannya mereka gitu loh. Buat mengambil kekuasaan balik lagi. Ya, tujuannya tuh lain. Jadi lu lagi Jadi agak. Jadi lu ngomongin. Waduh. Ya ini mungkin yang ada kontradiksinya antara yaitu manusia itu harus menjadi tujuan, Ya. bukan jadi alat. Ya, betul. Tuh. Tadi dikat kan ngomong kayak gitu. Tenang aja. Tapi kalau kita coba sambungin lagi ya soal ini, kalau kita ke konteks HI-nya ini juga berlaku di negara antar negara. Kita tahu sendiri negara itu nggak ada yang berhubungan satu sama lain tanpa maksud tertentu. Ya. Nah pada kenyataannya negara kalau berhubungan sama negara lain pasti ada tujuannya, ada kepentingannya sendiri. Ada politik di situ. Jadi sebenarnya realitanya pemikiran ini tuh tidak dilaksanakan dengan benar di dunia sekarang. Karena buktinya sekarang negara ya nggak semuanya sih, mungkin masih ada yang masih baik-baik punya moral, cuma kebanyakan sebenarnya moralnya udah nggak bisa disesuaikan sama pemikiran kan ini. Makanya udah sendiri-sendiri sebenarnya, udah nggak relevan sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Iya, karena memang yang gue tahu ya si pemikiran-pemikirannya si Immanuel Kant ini kan banyak yang disanggah sama teori-teori lain gitu, banyak dikritik sama pihak lain juga gitu kan. Jadi sebenarnya tapi si Immanuel Kant ini tuh mencoba untuk mengemukakan bagaimana dunia itu seharusnya berjalan gitu loh. Gimana cara idealnya. Tapi karena situasi dan keadaan jadi nggak mungkin gitu kan. Itu jual mimpi besar gitulah. Cuma ini kan teori pemikiran yang keluar udah tahun berapa ya? 1700-an kayaknya di bukunya. Tahun 1700 sampai 1800 lah. Pas ngeluarin buku, apa nama bukunya? Yang bikin terkenal pemikiran itu kan buku apa gitu, judulnya tahun 1700 berapa gitu. Iya. Nah, itu di zaman itu pemikiran kayak gini tuh kayak apa ya? Masih masuk akal mungkin ya.
mungkin. masuk akal, dan tapi pada saat itu ini juga kayak revolusioner gitu loh. Zaman dulu, anggap kayak lu zaman dulu, kayak ada orang yang tiba-tiba punya pengetahuan lebih, pasti dianggap penyihir gitu. Nah kayak gitu kayaknya deh, semua dianggapnya deh. Jadi kayak serevolusioner itu, makanya ini tuh pemikirannya bisa terkenal, tapi begitu mulai ke masa modern sekarang, Iya. menurut gua dan banyak juga kritikus yang bilang ini pemikiran udah mungkin bukan berarti nggak relevan, cuma udah nggak terlalu sesuai karena kenyataannya udah nggak begitu begini nih, udah Ya, beda nih bro. Bro. tapi Tapi nih, bukan berarti nggak berlaku, ya tapi ada tapinya. tapi nih ya, meskipun si gagasan si Immanuel Kant ini menerima banyak kritik dan lain sebagainya, banyak juga loh institusi modern yang em, berupaya untuk mewujudkan visinya Immanuel Kant ini. Ya. Contoh Uni Eropa, ya karena memang eh, Immanuel Kant ini hidup di masa-masa pemikir-pemikir filsuf-filsuf di Eropa, jadi mungkin kalaupun sekarang ada negara atau ada region yang ingin mewujudkan visi-visi tersebut, yaitu mungkin Uni Eropa ya. Jadi Nah itu dia. jadi Nah, lu. eh, jadi setelah Perang Dunia Kedua itu, negara-negara di Eropa itu memutuskan untuk bekerja sama kan, dan erat banget gitu loh. Ya. Makanya terbentuk Uni Eropa kan pada waktu itu. Jadi mulai dari ekonomi, politik, bahkan sampai keamanan itu punya tujuan utama itu mencegah perang yang terjadi antar negara Eropa gitu kan. Nah ini kan sebagai contoh gitu loh, kalau sebenarnya dalam beberapa hal si gagasan Immanuel Kant ini bisa diterapkan dan bisa membentuk sesuatu yang emang ada hasilnya gitu, ada kelihatan gitu loh. Sekarang kita tahu lah kalau Uni Eropa itu memang benar-benar um, Kuat lah. benar-benar erat gitu loh, secara secara organisasi regional gitu kan. Mereka ada apa, misalkan terjadi sesuatu sama negara, salah satu negara yang lain sibuk ngebantu gitu-gitu kan. Memang ada beberapa yang tidak 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 sevisi gitu, tidak sejalan, tapi setidaknya mereka itu salah satu organisasi regional atau negara yang paling solid lah menurut gue gitu. Iya, benar. Itu sih. Dan ini kayak bisa dibilang kayak contoh bagus dari pemikiran Han yang berhasil. Ya, betul. Jadi walaupun tadi gue bilang banyak kekurangannya, contoh gak relevan, sebenarnya gue setuju sama banyak kritikus yang bilang ini udah susah diaplikasikan di dunia nyata, kayak terlalu idealis, terlalu mimpi gitu. Tapi kenyataannya banyak yang jadi sampai sekarang produknya, contohnya Uni Eropa itu apa, International Court of Justice ICC, itu juga itu pemikiran dasarnya dari kan juga, karena mereka kan pemikirannya dia gitu. berdasar dari moral, karena tadi kalau International Court of Justice itu kan untuk melindungi ini apa, kebebasan. Bukan untuk mengadili mengadili kan pelaku kejahatan internasional lah kayak sekarang. Nah itu kan awalnya dari moral, kalau orang yang melakukan kejahatan harus diadili gitu kan, itu kan sesuai dengan pemikiran kan. Makanya muncullah ini. Jadi ada sesuainya, ada nggak sesuainya. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya pemikiran ini bukan berarti 100% baik, bukan berarti sempurna, tapi bukan berarti udah jelek juga. Masih ada bagusnya dan jeleknya masing-masing. Iya mas, AFK aja tuh mas yang baju hijau mas. Mana sih mas? Coba, lu kayaknya ada sesuatu yang pengen di ini. Lu pengen ngomong kayaknya, cuma ketahan dari tadi ya? Enggak, nyimak aja, lanjut aja. Ngomong lah. Oke, jadi gimana? Gimana apa? Ya emang itu sih kalau yang di highlight ya setelah Perang Dunia Kedua itu, karena kan itu sudah terjadi perang di mana yaitu negara yang gontok-gontokan itu mereka punya nafsu pribadi gitu loh, ingin berkuasa, ingin ya nafsu politik atau nafsu ingin memperlebar arus kekuasaan gitu. Makanya banyak produk baru seperti Uni Eropa itu membuat membuat norma dan batasan gitu loh, agar ada nih aturannya kalau perang itu mungkin menyebabkan
bukan ketergantungan ekonomi, maksudnya itu perang itu biayanya mahal loh, dan bisa buat Oh ya, dunia itu semakin kacau lah gitu, mungkin kurang lebih. chaos. Makanya banyak misalkan kayak Liga Bangsa-Bangsa ataupun Uni Eropa berikutnya juga gitu. Iya, mantep mantep, emang mantep banget si Immanuel Kant ini. Bener dah kata gue mah. Kalau nggak ada dia mah, hancur dunia. Kata gue. Kalau dipikir-pikir emang sih pemikiran ini tuh ini banget apa? Iya, kenapa? Idealis banget. Kenapa ya? Orang zaman dulu tuh bisa mikir sampai segitunya gitu. Apa mungkin karena Karena mereka hidup di zaman yang belum ada informasi itu belum banyak gitu. Jadi Ya, ketika mereka itu salah satu faktor sih. ketika mereka mikir sesuatu jadinya langsung jadi sesuatu yang bagus gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, semua orang bisa mikir kayak gitu. Sebenarnya mungkin tidak Kalau lo seperti ngomong itu, mungkin nggak menurut gue seperti ini emang gabutnya zaman dulu tuh hasilnya kayak gitu aja. lu pengen zaman dulu gitu tahun 1700 lu nggak ada jangan kan HP TV yang nggak ada radio Iya, juga nggak ada. ya jadinya itu karya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau lo pikir-pikir ke zaman sekarang sama aja kayak orang zaman sekarang gabutnya bikin lagu. Kalau orang dulu gabutnya ya tiba-tiba bikin pemikiran Bikin teori ya kan, wah. bikin teori Tapi siapa tahu ya zaman depan kita bikin ada orang yang sekarang musisi lagu nanti di masa depan dibikin podcast juga kayak gini. Iya. Oh zaman ini, oh ini lagu ini. Jadi ini menceritakan tentang ini, wah. Iya sih ya mungkin Tapi soal karena zaman dulu juga pernah ada Dark Age atau era kegelapan di mana orang buat istilahnya buat belajar itu aja terbatas, makanya banyak orang pengen lebih banyak tahu, lebih pengen belajar gitu. Terus juga ya dulu kan banyak zaman-zaman perang di mana orang tuh juga pengen tahu gimana sih cara kita nyelesain perang gitu loh. Makanya ya, mereka oh iya bikin benar-benar. alternatif pemikiran dan lain-lain agar itu buat menyeimbangkan gitu loh. Mana pemikiran yang lebih ideal, mana yang harus kita pakai, dan ya udah acuannya jadi di era kontemporer sekarang. iya betul Itu yang bisa jadi acuan, mungkin kayak gitu. Ada efek traumatisnya juga sih karena zaman itu. Makanya hasilnya punya mimpinya tuh yang ideal banget. Karena zaman itu seenggak enak itu makanya jadi. lu bayangin tidur Sebenarnya kita juga bisa bikin pemikiran gitu. lu bayangin kayak malam-malam gitu tidur cuma sama lilin gitu kan nggak ada AC Dibayangin lagi lilinnya. lu keluar isinya kuda mulu ya gitulah jadinya sebenarnya apa ya sebenarnya ini menarik untuk dibahas lebih lanjut tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya karena keterbatasan waktu dan sumber daya kayaknya cukup kali ya sampai sini ya Paling nggak kita sudah. udah 20 Kayaknya menit masih panjang deh. 20 menit Buru-buru banget. 20 menit mas udah 20 menit nih Hah? udah 20 menit Relevansi terhadap HI aja belum. bacot Udah anjir. bacot udah Nih, apa kritik. Udah ya? Udah. Sudah kasus sudah. sebenarnya udah semua kita bahas Di kasus udah. udah ICC Tinggal kita mau apel yang bahas kontemporer tentang ini aja kalau mau lanjut. Refleksi terhadap pijit apa gitu. pijit. Kalian punya opini nggak opini pribadi terhadap pemikiran ini? Gue sebenarnya punya sih. Apa tuh? Gimana tuh? Cuma mungkin ini nggak berlakunya nggak spesifik untuk filsafat ini. Cuma ya boleh lah kalau kita konteks spesifik filsafat ini menurut gue idealis banget sih. Dan Jujur, kayaknya Bener. emang orang zaman dulu idealis banget ya. jujur gue akuin Apa? Buset bahasa Dan udah mungkin- jujur. Mungkin agak normatif juga kali ya. iya Agak Itu, terlalu Bi. normatif. ya, karena emang dia nih emang salah satu yang Immanuel Kant ini salah satu yang apa ya yang pengen dunia itu lurus dunia berjalan sesuai dengan gimana ya dia pengen semuanya baik gitu buat dunia gitu kan buat Tapi dia sebenarnya udah bisa membela dirinya sih di teorinya tuh dia bilang kalau nggak salah gue baca-baca dia tuh bilang dia nggak nganggap semua orang tuh baik. Cuma dia nganggap sebenarnya semua orang itu kayak punya modal akalnya harusnya bisa baik. ya Tinggal mereka mau baik apa enggak secara moral. Dia- Makanya lah. dia tuh nggak tahu ya mungkin menurut gue dia agak terlalu naif lah
ngebahas soal itu. Iya, naif. Ya Menurut gue dia agak terlalu naif. Jadi, agak jahat sih bahasanya. bukan jahat, bukan bodoh juga, cuma naif aja. Dia tuh ibaratnya gini. Ibaratnya nih, kalau misalkan gue kenal sama orang ini let's say serial killer lah. Cuma sama gue baik. Dan dia akan menganggap orang itu baik gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya padahal aslinya di mata orang lain juga orang itu kan oh jahat ya. ini juga yang gue bahas sebenarnya. Gue dari belajar pemikiran ini sebenarnya arti baik itu apa sih di teori ini kan baik buat satu pihak belum tentu baik buat pihak satunya lagi kan. Iya. Jadi gue sebenarnya agak bingungnya itu juga sih. Dunia ini semuanya benar-benar subjektif lah. Baik itu kurang jelas ininya. Iya. Coba tadi mau ngomong apa? Ini gue pengen berpendapat nih. Kalau misalkan tadi kalau lu bilang terlalu idealis, mungkin menurut gue mungkin karena di era itu cuman ada perang-perang ketidakadilan. Nah itu dia. Itu tadi gue bilang efek traumatis. Nah beda dengan sekarang yang lebih kompleks. Ketidakadilan itu runut lagi ke bawah tuh ada maksudnya tidak adilan di bidang apa, terus perangnya bagaimana kan kalau sekarang terus juga mungkin karena zaman dulu karena zaman itu juga pemikiran itu dihormati jadi mungkin ya idealis tinggi itu mungkin buat menarik simpati juga kepada masyarakat biar mereka punya pemikiran yang sama agar mimpinya juga sama gitu loh. Menciptakan perdamaian. Mungkin menurut kita itu idealis banget, tapi pada zaman itu mungkin karena mereka susah mendapatkan keadilan, jadi itulah yang mereka pegang, perdamaian, kesetaraan dan lain-lain. To be fair itu berapa tahun yang lalu ya sebenarnya masih bisa relevan sama zaman sekarang juga sebenarnya udah keren sih. Jujur, gue akuin. Apa? Gitu sih. Jujur. Bab kan nggak keluar tadi bab-bapan tuh. Ji. Bab. Keluar Ji bab-bapan Ji. Gimana sih lu? Tadi masih record kan? Masih. Ya udah, terus gimana mau closing apa Ji? Masih. Di transisi lah, masa langsung closing? Ini kan kita lagi tengah ini. Ya, udah sih sebenarnya. Kesimpulan lah. Sebenarnya ya Immanuel kesimpulan. Immanuel kan itu adalah orang yang sangat-sangat rasional ya menurut gue. Pada masa itu ya. Kita ngomongin pada masa itu. Gue setuju. Terus dia untuk zamannya. Dia tuh orang yang sangat-sangat bermoral. Quote unquote ya. Dia sangat mengedepankan moral gitu loh. Yang menurut gue itu sedikit naif gitu loh. Cuma mungkin tadi yang seperti kalian udah bilang pada masa itu mungkin itu salah satu bentuk apa ya bahasanya. Jadi gak ada masalah juga sih nama itu. Iya, bentuk dia untuk mewujudkan atau seenggaknya menuangkan pendapat dia soal bagaimana caranya membuat dunia yang baik lah. Yang ideal gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya lu bermimpi setinggi mungkin, seideal mungkin aja. Cuma ya dilihat juga apakah relevan, jadinya ya kurang relevan untuk dunia sekarang paling enggak. Gitu. Jadi tapi nggak salah. Ya. Jadi pada akhirnya kita ngebahas Immanuel Kant ini apalagi kita sebagai mahasiswa HI ya. Ini sebenarnya reminder juga gitu buat kita kalau politik global itu bukan soal siapa yang paling kuat, siapa yang paling berkuasa gitu, tapi itu yang paling benar. Iya, tapi juga ada soal nilai moralitas dan tanggung jawab kita sebagai warga dunia gitu kan di dalamnya. Ya satu sama lain kepeduliannya. Gitu. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya dari kita. Jadi terima kasih banyak Amirul, terima kasih banyak. Thank you so much. Buat podcast hari ini. Jadi segitu dulu. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membantu penontonnya kalau ada itu melihat dunia internasional dengan kacamatanya sedikit lebih filosofis dan lebih efektif gitu kan. Paling nggak lebih ngerti lah soal filsafat ini yang lebih ngerti teoritisnya bagaimana, lebih ngerti juga praktiknya bagaimana. Ya, jadi, dan ya udah ini kan juga sebagai sumbangan ilmu juga buat kita. Amin. Biar kita bisa tahu dari berbagai kacamata itu dilihatnya bagaimana. Gitu. Amin. Sih.
Jadi Wah, ya segitu dulu dari kita. Buat yang udah nonton terima Terima kasih. buat teman-teman yang udah hadir di sini juga terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dah.